Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashita, watashi wa Salva desu. Perkenalkan, nama saya Salvani Fania Sandra Dewi, nama panggilan saya Salva, saya dari kelas 7H. Di sini saya akan menerangkan materi pokok tentang objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama adalah penyelidikan IPA dan yang kedua adalah pengukuran. Pertama, pengertian IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik hidup maupun mati. Para ilmuwan melakukan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan yang berguna untuk menemukan konsep-konsep dalam IPA. IPA berkembang melalui proses penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah tersebut disebut metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecah masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis, sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Observasi awal digunakan untuk mengetahui atau mengamati keadaan awal objek penelitian yang menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dengan sementara, merumuskan hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil permasalahan yang diangkat. Yang keempat, melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Yang terakhir, yang kelima, adalah melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotetis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotetis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Oh ya, yang terakhir adalah yang keenam. Yang keenam adalah menarik simpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut singkat dan jelas. Yang kedua adalah penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA meliputi 3 macam. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi atau data. Yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi adalah kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan itu digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek-aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kegiatan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Data yang disajikan dapat berupa tabel, grafik, bagan yang relevan. Objek yang diamati dalam IPA adalah meliputi seluruh benda-benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pora-pora keteraturannya. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kegiatan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Data yang disajikan dapat berupa tabel, grafik, bagan yang relevan. Objek yang diamati dalam IPA adalah meliputi seluruh benda-benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pora-pora keteraturannya. Objek IPA merupakan benda yang berukuran sangat kecil atau yang disebut benda mikroskopis. Misalnya, bakteri, virus, dan atom. Atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Bagian-bagian IPA dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, seperti yang pertama adalah materi.
kedua energi, ketiga cahaya, keempat gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Dan yang kedua adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan yang lain. Ketiga adalah biologi. Biologi adalah salah satu cabang IPA yang mempelajari tentang sistem kehidupan mula dari ukuran yang paling kecil sampai dengan ukuran yang paling luas. Yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan salah satu cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan, dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Sekarang kita udah masuk materi kedua, yaitu pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dari objek benda. Pengertian pengukuran tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan mengukur membutuhkan alat yang sesuai dengan besarannya, tidak sembarangan. Sedangkan mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai, tidak sembarangan pula. Misalnya, mengukur meja dengan menggunakan mistar, lalu mengukur kecepatan lari dengan menggunakan stopwatch, dan mengukur massa benda dengan menggunakan neraca. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai satuan. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Di dalam kegiatan pengukuran, yang terpenting adalah menggunakan alat ukur yang sesuai standar. Syarat tersebut harus dipenuhi agar mendapatkan nilai ukur yang tepat. Pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang lebih akurat. Semakin tinggi ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukuran semakin baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya pula mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tane, sampai jumpa. So, teman-teman, jangan lupa mampir ke channel YouTube aku juga di Salvani Fania. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Follow Instagram aku @shalvania_gem_fsb. Terima kasih. Jamatane, sampai jumpa.